Shalom semuanya, baik kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan satu tema yaitu inspirasi dari Roh Kudus. Inspirasi dari Roh Kudus. Dalam setiap aspek kehidupan kita itu ingin bahwa kita mengenal pribadi Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui apa? Setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, kita renungkan setiap hari. Makanya dalam dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan demikian bahwa apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Inspirasi dari Roh Kudus menuntun hidup kita untuk mencapai sebuah hati yang bijaksana di dalam setiap aspek kehidupan kita. Maka di dalam 2 Timotius juga dikatakan demikian. 2 Timotius pasal yang ketiga. Yuk kita baca dulu di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan demikian bahwa apa? Segala yang dituliskan, yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi inspirasi Roh Kudus menuntut kehidupan kita untuk sama-sama berjalan di dalam setiap kebenaran firman Tuhan, untuk mencapai sebuah standar yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, dan apa? Hidupnya memiliki hidup yang bermakna untuk sesama. Dan kita memiliki sebuah roh itu berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, memberi kita sebuah kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan tuntunan Roh Kudus. Makanya Roh Kudus menginspirasi kehidupan kita untuk mencapai sebuah hidup yang baik. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu tercatat di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Berarti dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16 itu berarti mendidik di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dia memberikan sebuah roh yang membangkitkan kekuatan dan berjalan di dalam kasih dan ketertiban di dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi Roh Kudus menginspirasi kehidupan kita untuk senantiasa berjalan di dalam kasih Bapa. Kasih Bapa juga menuntun umat percaya untuk senantiasa berjalan di dalam setiap aspek kehidupan kita, menuntun, membimbing, membina agar berjalan seturut apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanmu. Makanya Yosua mengatakan bahwa jangan lupa memperkatakan kitab Taurat, tapi renungkanlah siang dan malam supaya apa yang kamu kerjakan dapat berhasil dan beruntung sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa maksudnya memperkatakan kitab Taurat siang dan malam? Berarti merenungkan betul-betul kebaikan Tuhan melalui apa? Setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui nas-nas di dalam Alkitab. Alkitab ini memiliki sebuah genre. Ada yang syair, sejarah, dan lain-lain. Nah, dari Alkitab ini, Roh Kudus menginspirasi kehidupan kita untuk senantiasa dituntun, diberi hikmat, untuk senantiasa berjalan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan hidupmu akan dituntun sama Tuhan. Dan kamu berani untuk bersaksi bahwa dari kekuatan iman kita yang manunggal bersatu di dalam Tuhan, kamu bisa melakukan sebuah kesaksian dalam hidupmu bahwa kamu dituntun oleh Roh Kudus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka Roh Kudus itu akan menjadi sebuah penolong, parakletos. Tuhan memberikan parakletosnya supaya apa? Hidupmu senantiasa dituntun
untuk mencapai sebuah standar yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan itu minta gini tok loh saudara ya. Begini saja Tuhan minta. Kamu itu berkeadaan baik-baik. Lakukan perintah Tuhan dengan sepenuh hatimu. Sama seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukan semuanya itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka hikmat tuntunan Roh Kudus menuntun hidupmu menuju sebuah kehidupan yang lebih baik. Kamu akan senantiasa bersaksi akan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib. Melalui apa? Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun hidupmu senantiasa. Hingga apa? Hingga mencapai sebuah standar yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Dan berjalan di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Dan beritakanlah Injil keselamatan supaya nama Tuhan itu dapat dipermuliakan di dalam setiap aspek kehidupan kita melalui inspirasi Roh Kudus untuk mencapai sebuah hidup yang berkemenangan bersama dengan Dia. Roh Kudus menuntun hidup kita untuk senantiasa berjalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk baca dulu di dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan demikian bahwa apa? Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi inspirasi Roh Kudus menuntun hidupmu untuk senantiasa berjalan dalam setiap aspek kehidupanmu di dalam kebenaran firman Tuhan. Kamu tidak boleh melenceng. Istilahnya gitu. Kamu tidak boleh melenceng di dalam setiap aspek kebenaran firman Tuhan. Dan hidupmu akan dituntun Roh Kudus menuju sebuah hidup yang lebih baik dan mendidik kamu di dalam kebenaran firman Tuhan, serta membangkitkan roh yang membangkitkan kamu dan yang memberikan sebuah kekuatan, kasih Bapa di dalam kehidupanmu. Tetapi kita juga di dalam setiap aspek kehidupan kita tidak boleh mendukakan hati Roh Kudus. Karena apa? Karena Roh Kudus itu menginspirasi kehidupan kita. Dan juga Roh Kudus itu sudah memeteraikan kehidupan kita di dalam setiap aspek kehidupan kita, supaya hidupmu senantiasa pada intinya gini saudara, inspirasi dari Roh Kudus akan menuntun hidupmu menuju sebuah jalan kebenaran firman Tuhan, mendidik kamu dan memberikan roh yang membangkitkan, serta Tuhan memberikan penolong baginya supaya kamu tidak pernah ditinggalkan. Kamu akan dituntun Roh Kudus menuju sebuah hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Dan hidupmu akan memiliki sebuah hidup yang bermakna untuk sesama, supaya hidup itu menjadi hidup yang bermakna. Janganlah kamu mendukakan hati Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Loh, jangan pernah mendukakan hati Roh Kudus. Karena apa? Kamu itu sudah diberikan sebuah kuasa, otoritas untuk memerintah bersama dengan Tuhan, mengajar di dalam setiap kebenaran firman Tuhan, supaya hidupmu itu senantiasa diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan menjelang hari penyelamatan. Maksudnya ini, menjelang hari penyelamatan itu apa sih? Menjelang akhir zaman. Kamu itu pokoknya sudah diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Kamu dapat mengajar betul-betul kepada jemaatmu untuk senantiasa mendidik di dalam kebenaran, berjalan di dalam roh, dan hidup senantiasa menyenangkan hati Tuhan, supaya nama Tuhan dapat dipermuliakan di dalam setiap aspek kehidupan kita, agar Roh Kudus itu senantiasa bersuka cita dan roh Tuhan akan menjadi hidup yang bermakna.
Tuhan memberkati.